bahagia sekali rasanya hari ini kami bisa bersama DHT. Beliau nanti akan menjelaskan terkait penyakit telinga yang pada umumnya terjadi pada kita. Baik, tidak berpanjang lebar, marilah kita ikuti. Eduni hari ini bersama Dr. Tizi. Silakan, Dr. Agung Tizi, SP, THT, KR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tenang suara saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul dan bertemu pagi yang cerah ini di acara edukasi hari ini. Di sini kita hari ini sharing atau berbagi aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh langsung potong aja saya kalau saya lagi ngobrol, ada masalah, ada mau konsul boleh ya. Nggak bayar insya Allah Bapak Ibu. Kalau daftar ke bawah jadi bayar. Nanti untuk penanya pertama biar agak semangat kita, biar bisa di-sharing atau dibagi juga sama keluarga di rumah ya. Nah, nanti untuk 3 penanya pertama nanti ada hadiah kecil-kecilan, tanda sayang saya sama Bapak dan Ibu ya. Hari ini saya akan berbicara tentang seputar telinga. Kenapa saya angkat kotoran telinga dan radang pada telinga, liang telinga itu karena cukup banyak ya di puskes, di poli THT sendiri. Bapak ini penyakit ini atau keluhan ini ya. Bapak Ari Prabowo. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu apa sih Bapak Ibu? Kita semua punya kotoran telinga ya. Bapak Abdul Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang ganggu, ada yang enggak gitu ya. Nah, kotoran telinga itu sebenarnya apa sih? Penting nggak sih? Atau harus dibersihin nggak sih? Gitu. Apa yang nggak boleh kita lakukan terhadap kotoran telinga? Sebenarnya kotoran telinga itu campuran dari materi jadi di telinga kita ini seperti kulit, di sepertiga yang telinga luar kita ini itu seperti kulit kita ini. Jadi dia ada kelenjar sebasea atau minyaknya, ada kelenjar seminosa yang merupakan penghasil kotoran telinga itu sendiri, ada kelenjar apokrin, terus ada folikel rambut, ada rambut di liang telinga sepertiga luarnya ini kita ya. Nah, terus dia bercampur dengan epitel kulit kita ini yang terkelupas dan bercampur juga dengan partikel Bapak Saimin Monika Wulan. Sebenarnya kotoran telinga kita itu bisa keluar sendiri loh Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu repot-repot bersihin. Bapak Saimin Monika Wulan. Tiap habis mandi bersihin, tiap habis mandi bersihin gitu ya. Nggak perlu repot-repot, sebenarnya dia bisa keluar sendiri. Karena dari perpindahan dari yang materi-materi saya jelaskan tadi itu ke luar telinga, nguap sendiri dia. Terus dia juga punya efek pelindungnya, proteksi. Jadi jangan anggap enteng nih kotoran telinga ya. Dia bisa melindungi telinga kita dari peradangan atau infeksi dari bakteri, jamur, virus, bisa melindungi dia. Lalu dia, kalau kita sering ngorek-ngorek telinga kita, sedangkan kotoran ini yang bersifatnya antara lunak atau agak sedikit keras, itu kalau kita sering gitu, dia bisa kedorong sampai ke dalam Bapak Ibu. Itu yang bisa bikin mengganggu ya. Terus kenapa dibahas di sini? Karena kotoran telinga ini cukup tinggi kasusnya. Pada anak-anak sering tuh, kalau misalnya anak-anak kita sekolah tuh, kalau kotoran telinganya terlalu banyak atau nyumbet gitu ya di telinga, dia bisa bikin nggak dengar, kurang dengar, dipanggil kita panggil teriak-teriak udah nggak bisa dengar juga anaknya. Nah di sekolah kalau ibu gurunya jelasin, bapak gurunya jelasin, nggak bisa dengar, jadi stres anaknya, nggak nyambung dengan kegiatan di sekolah, ibunya dengerin apa dia nggak tahu, jadi stres gitu ya. Makanya penting anak-anak kita kalau ada keluhan seputar telinga cepet-cepet deh dibawain ke para medis atau medis ya, ke dokter ya. Nah, kadang ibu-ibu sama bapak nanya ini kotoran telinga saya kok keras ya, tapi ibu itu atau bapak itu kok lembek, enak ya, enak bersihinnya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya nggak usah dibersihin ya. Nah, faktor-faktor usia, terus faktor kering itu bisa mempengaruhi, terutama genetik juga, bisa mempengaruhi jenis tipe kotoran telinga kita. Ada yang lunak, ada yang keras, bervariasi, warnanya juga lembek, emas, putih sampai ke hitam. Kalau ada warna putih itu curiga jamur Bapak Ibu ya. Kita curigai itu jamur gatal gitu ya. Nah, ini kita curigai jamur. Kalau untuk memastikannya jamur atau enggak, boleh ke dokter setempat. Sampai bahkan dia keras seperti membatu. Nah, itu biasanya yang enggak nyaman gitu
bisa sampai sakit, nyeri, bahkan nggak dengar sama sekali. Kalau dipanggil anak-anak tuh terutama nggak dengar sama sekali. Nah itu yang bisa bikin gangguan ya. Apa sih kotoran telinganya yang ganggu? Keluhannya biasanya apa aja sih? Biasanya telinganya gangguan pendengaran, gatel, nyeri, rasa penuh, ya. Terus ada juga berdenging, gitu ya. Kadang-kadangnya kok nih, coba diperiksain deh. Siapa tahu kotoran numpuk. Kadang-kadang juga vertigo, bisa bikin geliungan, muter-muter, gitu. Kadang-kadangnya tapi jarang. Jadi cukup penting juga ini kotoran telinga. Kalau dia mengalami kelainan atau mengalami gangguan ya. Nah, di sini pembersihan telinga, ibuku, bapak-bapak, kalau kotoran telinganya nggak keras, nggak membatu, nggak usah repot-repot, dia bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari liang telinga, nggak usah dikorek-korek. Terus kalau ke dokter, biasanya di dokter dia dibersihkan ya, pakai kulit kapas kayak cotton bud itu, atau disedot. Siapa yang pernah ke poli THT atau ke dokter THT mungkin tahu ya, disedot. Terus kalau dia keras, kita kait pakai alatnya yang memang steril, yang memang bersih, yang memang alat dokternya. Atau kalau terlalu keras, biasanya kalau ada yang pernah bawa anak-anaknya ke poli atau dokter THT, itu biasanya ditetes dulu. Nah itu dia biasanya pakai karbogliserin atau minyak. Nah dia lunain dulu, nanti baru diambil. Karena kalau langsung biasanya ada pasien yang nggak tahan, itu bisa pingsan bapak ibu ya. Biasanya anak-anak bujang kalau udah gini telinganya. Kenapa sih kok bisa pingsan di otak-atik telinga? Karena memang ada saraf yang bisa bikin pingsan di telinga. Jadi hati-hati. Telinga ini kayaknya kecil, kotorannya kayaknya sepele, tapi bisa bikin pingsan loh. Nah, terus kalau anak-anak itu juga biasanya kan gagap kerupuk ya anaknya ya, nggak tenang gitu. Jadi perlu ke dokter THT. Nah, apa sih yang nggak boleh dilakuin yang berhubungan dengan kotoran telinga? Nggak usah repot-repot, nggak usah kita korek-korek telinga kita pakai cotton bud, pakai apa itu, pasien saya pernah pakai bulu ayam, terus pakai kunci motor, pakai yang paling keren nih bapak-bapak nih pakai kuku jari tangan, terus ada juga yang pakai peniti besi ya. Nah itu nggak usah repot-repot, nanti takutnya malah infeksi telinganya atau liang telinganya ya. Nah, pernah dengar nggak terapi lilin? Nah, pernah ya. Kalau terapi lilin itu candle ear itu dengan sirkal, kami tidak merekomendasikan karena itu ada panasnya, bisa terjadi luka bakar, bisa terjadi peradangan pada liang telinganya ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jujur nih, pernah ngorek telinga nggak? Terus? Pakai apa? Coba jujur, pakai apa tuh? Biasanya kadang-kadang kalau lagi di luar nggak ada alat ya kunci motor. Nah, ini tersangkanya kunci motor satu nih di sini. Kalau pakai cotton bud tadi agak keren dikit ya Pak, walaupun sebenarnya yang nggak perlu, kecuali kalau kotoran bapak keras ya. Wah tadi sering juga. Pakai apa? Ayo ngaku. Ketemunya. Jadi ketemu besi gitu Pak ya, kayu ya. Ya terima kasih ya Pak ya. Nanti habis dari sini lain kali udah tahu kalau dia nggak keras ya Mbak, biarin aja dia tuh melindungi telinga kita loh sebenarnya. Makasih sebenarnya kita pada kotoran ya, tapi kita harus banyak-banyak bersyukur, kotoran aja ada fungsinya loh, ada apa, ada fungsi proteksi, perlindungan ya. Oke, terima kasih Pak. Sebatas ini ada yang mau nanya Pak? Nanti ada sedikit oleh-oleh lah dari saya, tanda sayang aja kecil-kecilan. Sebatas kotoran telinga ada yang mau nanya? Pak, boleh? Silakan Pak. Oh, ini mau dapat hadiah nih Pak. Terima kasih dokter untuk waktunya. Ini sebenarnya belum lama ini dokter, anak saya yang 4 tahun ini kendalanya itu kan dokter. Belum lama ini begitu saya panggil itu sering gitu dokter. Apa memang ini benar-benar karena ada kotoran telinga? Rupanya kendalanya mungkin beda dengan kotoran telinga punya saya. Dia itu menguras dokter, dan kalau kita keluar itu susah. Bahkan saya pernah iseng itu karena pakai cotton bud itu kan susah dokter ya. Karena dia semakin semakin kita mau ambil, dia malah semakin ke dalam. Jadi saya triknya pakai kertas sedikit diruncingin, jadi dicongkel dokter. Kertasnya pakai kertas dari habis belanja lagi.
Ya begitulah dokter. Campur ikan, Iya, campur apa yang ada kita manfaatkan itu. Jadi sebaiknya seperti apa dokter, apa yang saya lakukan sebagai orang tua, begitu dokter. Terima kasih ya Pak, bagus pertanyaannya. Ini banyak sekali memang kasus seperti Bapak ini ya. Dia iseng-iseng, kadang anaknya itu sendiri yang iseng-iseng. Karena kadang kan gatel, memang sedikit gatel ya. Habis ketemu air, kotoran tuh kadang gatel. Jadi biasanya Pak, kalau kotoran Bapak dan Ibu itu jenisnya itu nggak keras, biasanya tuh anak sendiri tuh suka ngorek-ngorek, lama-lama dia mendelep itu apa ya? Kedorong, ke dalam gitu. Kalau dia masih di luar kita enak ngebersih, tapi kalau kedorong ke dalam, dia jadi numpuk, malah ngeras Pak. Karena di dua, kan sepertiga luar tadi yang menghasilkan minyak ya, yang telinga. 2/3 dalam tuh lebih ke tulang dia, nggak terlalu banyak yang apa lapisan pelindungnya lah. Nah, jadi dia sulit memang dibersihin Pak kalau udah nyampe dalam ya. Jadi saran saya, kalau memang kotorannya mengeras seperti itu, yang membersihkan harus ahlinya. Boleh ke dokter umum, boleh ke dokter THT. Kalau udah jangan dikorek-korek Pak, karena kalau cuma kotoran dia nggak ada infeksi bakteri. Nah, tapi kalau sudah Bapak korek-korek, apalagi kertasnya kotor, kita nggak tahu ya kertas apa. Jadi karena ketemunya aja, itu bisa aja bakteri itu masuk dari situ. Malahan jadi liang telinganya malah infeksi. Kalau liang telinganya infeksi kena bakteri, kasihan anaknya nyeri segala macam, bisa lebih lama lagi pengobatannya ya. Jadi saran saya kalau memang masih belum bisa dengar, boleh dibawa ke dokter umum atau dokter THT setempat, ya diperiksa ya. Nanti hadiahnya apa ya di akhir ya? Buat oleh-oleh buat ibunya di rumah. Ada lagi penanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dok, kalau gatal telinga itu baiknya diapain? Kalau saya sekarang kalau gatal itu pasti yang dikaten banget. Akhirnya korek. Nah air ini tadi yang saya kaget ya pas lihat ternyata kalau kotorannya warna putih itu Curiga, kita curigai. Ya. Nah itu kalau kita gatal diapain itu telinga kita? Terima kasih Pak. Bapak siapa tadi? Pak Agus ya. Bapak Agus pertanyaannya bagus semua ya, bapaknya udah pintar-pintar kita ya. Ngeri juga saya. Jadi Pak, kalau gatal itu memang kebanyakan keluhan dari pasien-pasien ya. Kalau cuma gatalnya terlalu banget nggak Pak, gatalnya bisa ditahan nggak? Kadang kan kita nih cuma gatal habis mandi dikit kan, ada air yang masuk iseng nih, mulai tangan ini, gatal juga nih tangan ikutan nih, ngorek-ngorek gitu ya. Kalau gatalnya ini masih bisa ditahan, boleh dielus-elus aja Pak bagian sini. Karena tangan kita ini kita nggak tahu habis megang apa, kita kuku kita panjang misalnya, kita korek pakai tangan, cotton bud kita juga tidak tahu bersih atau tidak, kita nggak mungkin kan nyeterilin cotton bud ya. Nah, dan selain kita juga sering ngorek-ngorek pakai cotton bud itu Kak, jadi di lantai atau di dinding liang telinga itu tuh ada lapisan-lapisan pelindung tadi, kita ausap lah sama si cotton bud tadi hilang dia, gitu kering jadinya, malah jadi bikin infeksi. Justru karena sering ngorek-ngorek itu malah bikin infeksi jamur jadinya Pak. Tapi kalau memang pas Bapak korek, itu ada kayak putih-putih, ada hitam-hitamnya dikit, itu curiga jamur. Nah kalau curiga jamur lebih repot lagi sih ngobatinnya ya dibandingin kotoran telinga biasa. Kalau dia sudah curiga jamur itu, nanti saya ada contoh Pak. Contoh gambar, tuh curiga jamur itu biasanya dia angel kalau bahasa Jawanya ya. Diobatinya tuh sulit gitu. Harus balik lagi, berobat lagi, nanti kambuh lagi. Jadi kecenderungan kalau udah kena sekali jadi kambuh lagi kalau jamur. Jadi saran saya kalau gatel, kalau masih bisa ditahan, nanti dia hilang sendiri, dia keluar sendiri lah untuk kotoran yang lembek-lembek tadi ya Pak ya. Paling diginiin aja Pak, jangan dikorek sering, jangan berlebihan. Sampai enak bener tuh. Apalagi yang kayak besi sama bulu ayam pakai tangan itu enak. Nah itu bisa bikin hilang menjadi perlindungan telinga kita gitu ya. Malah menyebabkan luka gores gitu pada liangnya. Oke cukup Pak. Terima kasih ya Pak Agus ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kita lanjutkan dulu ya untuk satu pertanyaan lagi, berarti hadiahnya udah ada 2 nih yang dapat hadiah nih. Tinggal 1 hadiah lagi, pertanyaan terakhir nanti ya. Kita lanjut ke peradangan liang telinga. Ini banyak juga nih di puskesmas, di sini pun walaupun kita tipe B yang pasiennya memang nggak terlalu banyak ya dibanding tipe C dan tipe D, cukup juga pasien-pasien umum yang daftar dengan peradangan liang telinga gitu. Apa sih peradangan liang telinga itu? Peradangan liang telinga itu peradangan bengkak merah pada liang telinga. Bisa di sepertiga luar, bisa di 2/3 dalam liang telinga ya. Penyebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa
tadi bapaknya bilang jamur ya. Kenapa sih bisa mengalami peradangan liang telinga kita? Ya tadi itu pelindung-pelindungnya itu udah dirusak. Banyak faktor, nanti kita lihat faktor-faktornya apa aja. Salah satunya yang menyebabkan pH telinga kita ini, pH telinga normal kita ini agak asam Bapak Ibu. Asam itu sebagai pelindung sebenarnya. Jadi kalau pH-nya berubah, udah deh bakteri sama jamur sama virus itu enak benar masuk. Kalau pH-nya asam, kebunuh dia, bukan kebunuh sebenarnya, dia merasa nggak nyaman. Nah, keadaan liang telinga kita yang asam tadi membuat bakteri, jamur, virus itu nggak nyaman di situ, pergi dia. Tapi kalau pH-nya berubah, oh happy dia di situ, senang gitu ya. Nah, jadi itu yang bikin penyakit. Untuk pengobatannya, kita bersihkan biasanya nanti di dokternya, lalu dikasih obat-obatan, bisa tetes, bisa obat minum ya. Nah ini yang tadi saya bilang, apa aja sih yang bikin pencetus dari infeksi liang telinga? Kalau keluarganya atau bapak ibu pernah mengalami infeksi liang telinga, kata dokternya ya, pencetusnya apa aja? Jadi merasa nggak waktu itu, waktu sakit, ada nggak bapak ibu misalnya dari trauma, pernah nggak ngorek-ngorek telinga? Yang tadi bapaknya misalnya gatel ya, ngorek telinga yang terlalu berlebih gitu, enak bener. Nah itu menyebabkan luka lecet pada liang telinga sehingga bakteri sama jamur virus itu enak di situ masuk, dia nggak ada pelindung lagi toh. Nah gitu. Terus pembersihan kotoran telinga yang berlebihan, yang saya bilang tadi, sebenarnya kotoran telinga itu bermanfaat loh. Walaupun cuma kotoran ya kita anggap sepele, ternyata melindungi telinga kita. Terus alat bantu dengar, mungkin ada kakek nenek di rumah yang pakai alat bantu dengar yang nggak dibersihkan gitu ya, nggak diperiksakan, nggak kontrol. Nah bisa juga bikin peradangan pada liang telinga. Nah nih earplug atau headset nih, kalau ada adiknya, anaknya di rumah yang gade bujang itu, dari malam sampai ke pagi dengerin musik, dengerin apa, dipasang aja terus di sini, nggak dicuci, nggak dibersihin semua ya. Nah itu bisa bikin peradangan juga. Benda asing misalnya ketinggalan kapas, ketinggalan manik-manik, kalau pada anak-anak biasanya di telinga, bisa bikin juga peradangan. Atau dari telinganya anatomi bawaan dia sendiri, misalnya liangnya sempit, itu gampang dia terkena radang karena kan kotorannya susah keluar sendiri. Terus ada penyakit kulit, misalnya dia penyakit kulit yang di dekat telinganya, misalnya merah-merah atau gatal-gatal, infeksi atau alergi di sekitar telinga, bisa bikin peradangan liang telinga juga. Nah sama tadi kelembapan udara sama suhu udara yang berubah, bisa bikin radang pada liang telinga ya. Atau punya penyakit diabetes, lebih gampang terkena peradangan ya. Nah ini tadi lagi-lagi kotoran telinga atau serumen itu berfungsi. Kalau dianya berlebih atau berkurang bisa nyebabin patologis atau penyakit ya, penyakit liang telinga. Keringat yang banyak, berenang itu bukan karena berenangnya sih bapak ibu yang bikin radang, biasanya airnya. Kan kita nggak tahu di kolam renang kan banyak orang. Kadang-kadang aku aja nih, kadang kalau nggak tahan ke WC, misalnya ada anak-anak, disitulah pipisnya kan. Kalau dianya nggak banyak membawa kuman. Terus air kolam itu kan rata-rata ya, nggak semua mungkin. Rata-rata kan pakai kaporit gitu ya. Nah jadi dia kalau kaporitnya atau air yang mengandung kaporit itu masuk ke liang, pH-nya jadi berubah, jadi kering telinga kita, gampang terkena infeksi lagi. Terus pada pasien-pasien kalau ada keluarga atau tetangga atau siapa yang punya pengobatan kemoterapi, radioterapi gitu ya, penyakit keganasan itu gampang dia terkena radang. Atau stres bisa, atau iritasi terhadap sabun, sampo bisa menyebabkan peradangan ya. Dia ada yang akut, ada yang kronik. Jadi kalau akut itu Bapak Ibu, dia bisa lebih kurang dari kemarin sakitnya atau 2 hari yang lalu, biasanya sih dari 2 hari sampai ke 3 minggu. Ada yang kronik, kalau kronik itu gini, hari ini sakit nyeri telinganya, terus sembuh. Nanti sebulan lagi sakit lagi, sembuh lagi. Sakit Ibu Wiwi Pujiastuti yang kronik. Penyebabnya kebanyakan di dalam penyebabnya kuman ya semuanya ya. Nah, kalau yang peradangan yang namanya sirkumflekta atau furuncul itu biasanya dia di sepertiga luar liang telinga. Ini maksudnya apa sih sirkumflekta, furuncul kita nggak ngerti, bisul kasarnya tuh, bisul yang ada di sepertiga liang telinga.
Nah, jadi ada bisul karena memang di situ ada folikel rambut, tadi saya bilangnya kelenjar minyak, sebagainya dan sebagainya. Jadi ada bisul di liang telinga. Nah, ibu bayangin aja, bapak ibu di tangan aja ada bisul sakit ya, apalagi di liang telinga. Makanya nanti keluhannya sakit, dipegang aja di sini sakit, ditarik aja Bapak sakit. Suyono, Teguh Rahayu. Rasa penuh di telinga, gangguan pendengaran juga. Terus pas waktu diperiksa dokternya ada bisul gitu di sepertiga luar liang telinga. Bapak Suyono, Teguh Rahayu. Sekarang Bapak peradangan telinga yang Suyono, Teguh disusah. Rahayu. Peradangan telinga yang Bapak Muzaroat, Bapak Muzaroat. peradangan liang telinga yang disusah itu di 2/3 dalam. Dia itu kalau yang turun ke yang pertama tadi itu bisul kan. Kalau yang ini dianya kalau bisul kan 1/4 ya, ini liang. Nah, cuman di jam 3 atau jam 9-nya. Kalau di busa itu menyeluruh, liang telinganya semuanya tuh bengkak semua. Nah, itu yang di busa ya. Sama aja, nyeri saat dipegang. Terus pernah nggak kalau makan rasanya pas ngunyah itu rahang kayaknya kok sakit ya telinga saya pas ngunyah gitu. Nah, itu tanda-tandanya juga. Terus, nah ini bengkak semua, liangnya bengkak semua, keluar cairan dari telinga, cairannya bisa kuning-kuning kental gitu ya. Itu kadangnya tanda-tandanya kayak gitu, sampai ke gendang telinga bisa. Ini kira-kira gambarnya kayak gini ya. Nah kalau ini yang kronik, yang kalau liang telinganya infeksi, radang, besok sebulan lagi infeksi lagi, sembuh lagi, radang lagi, lama-lama nyempit liang telinganya gitu ya, dan merah ya. Sama nyeri juga dia. Nah Ibu yang Paina, saya boleh Pak Agus tadi ya, yang Pak Agus Ibu bertanya. Paina, Bapak Tumanggung, Korea Dalam. Kata Pak Agus, telinga saya ini gatal-gatal dok, jangan-jangan saya kena jamur di telinganya nih. Nah kira-kira jamurnya tuh gambarannya kayak gini nih kalau di telinga ya. Tuh, ya, lumayan ya ngeri. Nah ini banyak bisa mengganggu, gatal, rasa penuh, sakit, semuanya itu bisa dirasain kalau ada jamur di telinga. Dan pengobatannya ini bukannya susah-susah gampang ya, jadi dia bisa kambuh lagi, besok harus balik lagi, tunggu lagi, gimana kepatuhan si pasien itu sendiri. Sama satu lagi kadang kalau pas dikorek-korek itu karena gatel ya, ada kayak putih hitam-hitam itu di cotton budnya. Nah itu biasanya jamur. Diapain sih ini? Dari yang radang sama jamur, yang kasih kotor pertananya kita bersihin. Terus biasanya kalau bapak itu ke dokter THT, ke dokter umum dikasih obat tetes gitu ya, atau dikasih oles, atau dikasih ditampon gitu telinganya pakai pasta gitu, biasanya gitu. Terus dikasih obat-obatan, minum bisa kalau ada indikasinya. Nah, kenapa ini harus jadi perhatian kita? Karena bisa aja sampai operasi, cuman radang aja, cuman yang kita keenakan korek telinga aja bisa sampai tindakan operasi ya. Ngeri juga. Oke. Ini tadi yang obat tetes. Obat tetes itu merupakan obat tetes, obat oles, obat tampon itu standarnya untuk pengobatan infeksi liang telinga ya. Ya, terima kasih. Pesannya, ini saya kasih pesan dulu. Sayangilah telinga bapak ibu, keluarga, semuanya, biar kita bisa, kualitas hidup kita bisa baik untuk kedepannya, terutama dengan masalah gangguan pendengaran. Dan jangan meremehkan kotoran telinga atau melakukan hal-hal yang berlebihan terhadap telinga kita. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan. Oke, assalamualaikum Bu. Ya, boleh tanya Bu izin Bu, apa namanya cara pembersihan yang sehat untuk telinga? Apakah pakai cotton bud atau pakai benda lain? Siapa? Dengan Bapak Ari. Bapak Ari. Nah, Bapak Ari. Bapak Ari baru gabung ya Pak? Iya. Ya. Kalau baru gabung itu mungkin Bapak Ari tadi mungkin belum dengar. Kira-kira kotoran telinga ini yang udah pinter Bapak sama apa? Pak Wawan nih bisa jawab gimana Pak? Kalau kotoran telinga itu harusnya diapain? Sebaiknya kalau memang itu udah lebih Dokter. Tapi kalau dia nggak ganggu kotoran itu diapain? Biarin aja. Kotoran udah nggak tahu kawan. Ini nyimak banget ini. Saya kira nanti Bapak yang nggak bisa ya di poli Pak. Lama-lama kalau Bapaknya yang tambah pinter ini. Jadi dibiarin aja kalau dia konsistensinya kayak merasakan kotoran kita kayak apa, kayak lembek-lembek kuning gitu ya. Nah kalau yang lembek-lembek kuning itu justru malah paling aman, dijagalah, disayangi gitu. Ya boleh. Kan kalau kita lagi
mandi, kadang sering masuk air. Nah itu kalau kita tuh harus mencari Nah itu waktu saya belum sekolah gitu juga saya terus terang aja Pak. Jadi saya masukin lagi, keluarin lagi ya. Nah kayak gitu. Sebenarnya itu nggak benar ya, itu cuma mitos aja. Kalau memasukkan air, masukin air lagi nih biar keluar gitu. Mitos aja. Selagi gendang kan di yang telinga kita ini ujungnya gendang telinga ya. Selagi gendang telinga kita itu nggak bolong, itu nggak usah diapa-apain. Nah, iya memang. Tapi posisinya jangan dikorek, jangan dimasukin air. Tapi posisinya Bapak miring ke arah yang masuk. Nah, karena dia insya Allah pasti keluar. Karena dia di belakang, ya karena di belakang itu ada gendang telinganya. Pasti insya Allah keluar. Ada lagi, senang saya kalau yang semangat ya. Ya siap. Nah, tapi Bapak nggak kebagian, nggak apa-apa ya Pak. 1, 2, 3 udah hadiahnya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Ibu Siti Aminah, Ibu Sulani, pada dalam. Ibu, saya pengen tanya, pendengaran yang normal itu berapa desibel? Nih, nggak tahu banyak udah desibel, jadi ngeri saya Pak. Apa orang medis ya Pak ya? Bukan saya. Oh, dia tahu, Masya Allah. Hebat Pak, salut saya Pak ya. Sabar ini pasti Bapak. Oke, semoga Bapak diberikan kesabaran dan diberikan keberkahan ya Pak merawat anak-anak SLB. Jadi kalau untuk anak-anak SLB, sebenarnya kalau untuk anak-anak SLB itu dia belum tentu dia tuli. Bisa aja dia normal, bisa aja tidak. Tapi dia harus ada pemeriksaan pendengaran namanya. Kalau pada anak-anak, BERA namanya pemeriksaannya Pak. Tapi kalau udah agak dewasa atau anak-anaknya agak kooperatif, bisa diajak kerjasama namanya audiometri. Bisa semua di sini kecuali BERA kita belum ada. Untuk normal itu dari 0 desibel sampai 25 desibel yang normal. Kalau dia sudah di atas 25 desibel berarti 26 desibel ya. Nah itu sampai 40 kita udah anggap tuli ringan. Cuman ada jenis-jenisnya nih Pak. Makanya anak-anak ini harus kita perhatiin, kita sayangi. Kalau anak-anaknya mengalami gangguan pendengaran, belum tentu dia ini tuli sarafnya. Bisa aja ada nggak kotorannya di telinganya, makanya diperiksain. Karena bisa tuli juga ada kotoran itu, tapi jenis tulinya tuli konduktif namanya. Karena ada suatu infeksi, ada suatu kotoran. Tapi kalau tuli saraf, nah itu nggak bisa kita obatin secara ini. Biasanya dia pakai alat bantu dengar, ya. Sama atau kalau dia banyak rezekinya pakai implan koklea. Nah tapi itu harus diperiksa dulu Pak. Kalau dia tuli atau enggak. Normalnya pendengaran normal itu 0 sampai 25 desibel. Terima kasih ya Pak, pertanyaannya bagus. Sehat-sehat terus Pak. Sebentar ya untuk hadiah saya ambil. Nomor antrian 100. Ada lagi pertanyaan ya? Nanti yang dapat hadiah jangan lari dulu. Lawan Pak Agus ada mana? Ada lagi? Cukup? Boleh. Tapi hadiahnya 1 ya? Hadiahnya nggak nambah ya? Apakah benar daya dengar telinga kanan dengan kiri ini berbeda, Bu? Terima kasih pertanyaannya ya, bagus juga ya pertanyaan ini ya. Jadi kanan kiri itu secara normal sama aja, kecuali ini gini, ada gangguan pada pendengaran sebelahnya. Misal gini nih Pak ya, yang khas banget. Ada misalnya keluarga kita yang polisi atau anggota lah ya, yang pegang pistol nih, dia biasanya pakai tangan kanan, jeder gitu ya. Kok tulinya beda ya? Kok kanan ini dianya nggak tuli, tapi yang kiri dia malah yang jauh dari dia nembak beda. Ya karena dia ada perlindungan hak ini tadi kepala. Nah bisa itu beda kalau dia ada kelainan. Tapi kalau normal nggak ada gangguan paparan bising, nggak ada trauma akibat suara yang terlalu keras, misalnya mendengar bom, mendengar letusan senjata api, itu harusnya sinar kanan kiri normal. Cuma bisa saja desibelnya yang kata Pak, saya lupa nama bapaknya, maaf. Yang kata Pak Bapak tadi itu bisa saja beda desibelnya. Jadi kalau diukur tuh bisa aja beda. Misalnya yang kanan normal 20 desibel, yang kiri desibel bisa aja beda. Tapi kalau normal harusnya sih sama-sama normal, sama-sama di bawah 25. Ada lagi yang nanya, masih penasaran nggak apa? Ngomong saya di sini. Boleh Bu, boleh. Boleh ada 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dia. Mau nanya, saya kan pasien Suwadi. Oke. Sudah 4 kali saya.
Kasusnya telinga saya yang gendang telinga saya yang kiri bocor sudah bocor. Ya. Tapi kira-kira bisa sembuh nggak? Bagus ini pertanyaan ibunya ya. Tadi ada ibu nanya ke Bu. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi mungkin aja ada keluarga kita gitu ya, yang juga ada sakit telinga, gendangnya juga bolong, nggak apa-apa ya. Jadi kalau gendang bolong itu tuh ada dua jenis dia. Yang pertama dia itu yang tipe aman apa tipe bahaya. Ibu Kalau tipe aman dia nggak ada jaringan yang jahat, ada jaringan namanya kolesteatoma. Dia tuh jangan tuh kayak tikus bisa nyelusup sampai ke otaknya, bisa mengancam nyawa. Jadi congean kok bisa bikin mati, bisa. Nah itu kan yang ada kolesteatoma tadi, itu yang bahaya. Cuma saya yakin ibu ini tipenya aman ya. Tipe aman juga ada dua jenis lagi, yang basah atau yang nggak lagi basah. Nah katanya ada fase aktif atau fase inaktif. Yang lagi basah tuh keluar cairan dari telinga ya. Jadi kalau posisinya ibu saat ini nggak keluar cairan, berarti ibu tipe aman yang inaktif atau yang tidak basah. Nah itu sebenarnya kalau untuk tata laksana obat-obatannya tidak ada, kecuali ibu pasti mengalami gangguan pendengaran ya, karena gendang telinga itu kayak pintu. Kalau pintu udah bolong, angin masuk semua segala macam. Dan gendang telinga itu selain pintu atau dia pelindung, dia juga nangkep suara, getaran suara ya. Getaran suara itu ditangkap sama si gendang. Kalau dianya bolong namun sedikit, nggak ketangkep semua dong ya, ada yang bocor ya. Nah jadi kemungkinan besar itu ada gangguan pendengaran berupa kurang pendengaran, betul. Nah jadi kalau misalnya ibu terganggu karena kurang pendengaran itu, biasanya terapinya atau tata laksananya operasi Bu. Jadi kayak ditambel, nyambung ya, biar si bolong ini ditambel. Bisa pakai jaringan ibu sendiri di belakang telinga, atau ada gendang telinga yang sintetis, ada jualnya nanti. Ya, kalau memang ibu tidak terganggu untuk kan, jadi ibu kan satu bolong, satunya enggak toh. Nah, jadi satunya ini ibu ngandelin satu ini kan untuk dengar secara sempurna. Nah, kalau ibu nggak merasa terganggu, cukup dengan satu ini ya nggak masalah. Tapi catatan saya dijaga Bu, jangan dikorek, jangan berenang, apalagi berenang sampai di sungai kotor. Masukkan air, betul, dijaga sampai ada pasien yang ekstrim minta ajarin gimana dok, habis saya mandi mau saya tutup nih ya telinga saya, sampai segitunya nggak apa-apa, bagus, berarti dia sayang sama telinganya ya. Nah kalau untuk ibu keluhan gangguan pendengarannya itu ditambel Bu, tapi ditambel itu saya nggak bisa jamin Bu 1000% ibu pasti sembuh, pasti jadi. Nah nggak bisa, itu 50-50, jadi bisa ada jaringannya tumbuh, bisa juga tidak. Cuma selama ini sih insya Allah tumbuh. Di sini bisa ibu untuk nambel yang telinga itu insya Allah bisa, tidak ada alatnya. Kalau memang ibu ini minta sama dokter Suwardi untuk dirujuk ke sini. Nah nggak tahu kalau di sana sudah bisa belum tambel, kalau belum ya minta dirujuk ke sini ya Bu ya. Tapi selagi nggak keluar cairan, tenang aja Bu, masih aman insya Allah ya, cuma dijaga aja. Oke, sehat ya Bu. Dengan ibu siapa? Boleh? Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau ibunya miring, tidurnya suka sakit gitu ya. Cuma miring di satu terus itu memang harus selalu miring kanan ya Bu, nggak bisa. Ya, dari sebelah kiri nanti kirinya sakit gitu. Enggak ya. Untuk kotorannya sama Bu, sama-sama keras atau keras. Memang jenis kotoran ibu ini keras ya. Jadi kalau mau bersihin gimana tuh Bu? Bersihin sendiri atau ke dokter biasanya? Oh belum pernah ke dokter. Nah, saya curiga takutnya kotoran ibu yang ibu bersihin itu numpuk-numpuk di dalam itu. Ada gangguan pendengaran nggak? Agak kurang-kurang dengar nggak? Iya. Nanti kalau nggak Kamis, ibu saya kasih terus deh. Ibu hari Kamis langsung ke bawah, nggak usah datang ketemu saya. Mau nanti saya periksa. Soalnya kalau cuma untuk tanya-tanya aja saya nggak bisa diagnosisnya. Harus saya lihat dulu pakai alat. Bisa jadi ada
kotoran telinga. Bisa juga karena ibunya terlalu banyak ke kanan, nggak mobilisasi ke kiri, bisa juga. Tapi harus diperiksa ibu, nggak bisa. Batuknya kan nggak ada tadi ya, nggak ada ya. Terus untuk sementara jangan dikorek-korek dulu aja ya bu ya. Ya takutnya nanti malah infeksi. Kalau infeksi kronik memang dia suka gampang nyeri, sering nyeri. Infeksi sembuh. Nah jangan salah, peradangan liang telinga itu bisa sembuh sendiri loh, bisa sembuh sendiri. Jadi kadang nyeri nih, besok hilang atau lusa hilang, nanti nyeri lagi minggu depan gitu. Bisa aja. Jadi dia namanya peradangan liang telinga yang kronik, tapi tetap harus diobatin bu. Ya nanti lama-lama takutnya liangnya jadi nyempit. Kalau bisa ibu ke THT terdekat atau saya ada di Kamis Jumat di poli bawah, boleh nanti ketemu saya ya. Ya di poli THT di bawah di besok ya hari Kamis atau hari Jumat kalau ibu sempat ketemu saya ya. Bilang aja sama siapa? Nah bilang aja sama perawatnya Bu Setiawati udah janjian sama dokter Agung ya. Iya. Oke ada lagi? Dokter Agung, saya dokter Agung. Dari jam 9 sampai selesai udah sini. Ya sama-sama ibu. Ada lagi? Satu lagi boleh? Pendengarannya itu berkurangnya jauh. Itu bagus ya pertanyaannya ya ibu-ibu. Jadi untuk ibunya ibunya punya keluhan orang tua ya, orang tua kandung itu kurang pendengarannya. Usia sudah 60 tahun lebih. Nah, yang pertama gini bu, secara teori nih ya, secara teori nggak semua orang 60 tahun sama nih kejadiannya ya. Secara teori, umur 60 tahun memang fungsi pendengaran pada manusia itu berkurang. Sel-selnya, sel-sel rambut yang di dalam ya, tapi telinga dalam itu berkurang. Bisa jadi karena faktor usia yang pertama. Yang kedua, tadi ibu nanya, ada nggak obat-obatan, apa karena minum obat-obatan ya? Bisa jadi bu, ada obat-obatan tertentu yang bikin tuli, nyemain saraf dia. Jadi bahan-bahan aktif dari obat itu yang masuk ke merusak saraf pendengarannya. Bapak Abdul Karim. Tapi nggak semua obat bu. Nanti takutnya Bapak Abdul Karim Ismail. obat tertentu. Nah mungkin ibu lain kali bisa nyebutin sama saya obatnya namanya apa. Nah jadi saya bisa langsung ngasih tahu, oh iya bu, itu memang ada efek ke telinga, tuli jadinya. Bisa ototoksik namanya. Jadi obat-obatan ototoksik itu merusak telinga dalam, sel-sel rambut telinga dalam. Nah tapi ada tapinya nih bu. Kadang ada beberapa penyakit yang mungkin tersedianya di Indonesia memang cuma itulah, tapi demi menyelamatkan nyawa si pasien, kadang mengorbankan pendengarannya adanya. Ini salah satu contohnya obat-obat TBC nih. Kan TBC, kalau obat TBC sekarang pasien ada pernah dengar nggak MDR-TB? Jadi TBC yang sudah diobatin nggak mempan lagi sama obat TBC yang di puskesmas yang harus pakai suntikan. Nah itu ototoksik memang bu. Dan tapi kita jadi memprioritaskan TBC-nya sembuh dulu dong, karena bisa bikin mati ini. Nah kalau dia karena obat itu nggak bisa bikin mati nyawa bu, tapi dia bikin pendengaran memang menurun. Ya, terpaksa lah kita ambil jalan karena memang sediaannya obatnya di Indonesia cuma ada itu. Kita mengorbankan telinganya dibandingin TBC-nya ya. Cukup ya bu. Nah kalau ibunya mau melakukan pemeriksaan pendengaran, bisa di sini bu, audiometri namanya di poli THT. Jadi ibunya yang lebih tepat sih dia jenisnya tuliannya apa, tuli apa bener apa enggak, itu ke poli THT kita lakukan pemeriksaan pendengaran audiometri namanya. Tapi kalau bisa dibawa atau disebutin jenis obatnya ya bu, jadi saya bisa tahu. Kalau memang nggak penting-penting amat ya jangan diminum atau diganti aja, pakai yang fungsinya sama gitu ya. Ya sama-sama bu. Coba saya terima kasih ya Dokter Agung. Ya. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu mengikuti ini. Terima kasih juga sama sayangnya. Apresiasi dari Dokter Agung, ada hadiah dari beliau, tanda sayang dari Dokter Agung untuk 3 penanya pertama. Silakan bisa maju tadi Bapak baju merah sama ya. Tambah satu lagi coba nanti bisa perkenalkan namanya dari mana? Iya. Bisa maju bersama Pak di sini.
belum dibagi hadiahnya, Dok, bisa memperkenalkan diri dari mana? Kita sedang live IG. Jadi kita live Instagram. Asli nih, asli. Terima kasih dokter untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan dari Kecamatan Akar, Desa Candiman. Alhamdulillah, karena memang saya rutin berobat di kontrol di rumah sakit Ahmad Yani, pelayanannya luar biasa. Ini memang surprise yang memang sewaktu-waktu diberikan, jadi tidak setiap ada edumi ada surprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Prabowo. Saya dari Lampung Timur. Kebetulan di sini sedang Lampung Timur, Wai Jepara. Gimana rasanya dengan pelayanan di rumah sakit? Alhamdulillah, kesan saya tuh untuk pelayanan di rumah sakit sini sangat baik, sangat baik. Dan saya senang dengan acara-acara seperti ini karena dapatnya itu gratis yang pasti. Ibu Sana, Bapak Syariza, Terima kasih, Ibu Dok. Tamara. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Satudin. Bapak Firmansyah dari Adi Mulyo, Nanti dua-dua Jawa Timur. Orang itu Kaligaran. kesan saya berobat di rumah sakit Ahmad Yani ini luar biasa. Alhamdulillah yang pelayanannya bagus, cepat. Kebetulan saya selama ini sampai istri saya berobat di sini. Sebelum kita kembali dan menutup acara, bisa foto bersama dokter? Bukan aku yang itu, ini nggak pergi. Lama. Terima kasih Dokter Agung. Demikian tadi acara edumi kita hari ini, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Nantikan edumi lainnya setiap hari Rabu di ruang tunggu rawat jalan lantai 2 dengan narasumber yang kompeten. Kalau kita di poliklinik, Bapak Ibu, kita bayar ke konsultasi ke edumi. Tapi untuk acara edumi, insya Allah semuanya gratis. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.